Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dihukumkan makruh pada hari Jumat, di mana kemakruhan ini nanti walaupun tidak terlalu banyak perbedaannya, namun di antara pendapat ulama madhab ini memang ada yang berbeda. Awalan, yang pertama, qala al-Hanafiyatu, ulama-ulama madhab Hanafi berpendapat yukrahu tahriman sholatuz zuhri yawmal jumu'ati bi jama'atin bi makani iqamatil jumu'ati wa huwal misru. Sholat zuhur yang dilakukan pada hari Jumat secara berjamaah di tempat didirikannya sholat Jumat, yaitu di kota, ini hukumnya oleh ulama Hanafiyah dikatakan makruh tahrim. Ini istilah makruh tahrim memang hanya dikenal di kalangan ulama Hanafiyah. Sementara di mazhab yang lain makruh ya hanya satu, makruh saja gitu. Namun dalam mazhab Hanafi mereka menggunakan dua term, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Sehingga kalau makruh tahrim ya sudah dihukumkan dengan oleh mazhab lain ya haram gitu ya. Jadi sebenarnya makruh yang haram. Oleh sebab itu makruh tahrim ini berbeda maknanya dengan makruh tanzih. Kalau makruh tanzih ini makruh yang memang sama apa yang dimaksud oleh mazhab yang lain, makruh saja. Jadi kalau mazhab Hanafi menyebut makruh tahrim berarti hukumnya sudah haram. Ya, ketika dikerjakan itu akan berdosa. Ya, kalau ditinggalkan itu berpahala. Nah, ini kan definisi yang biasa digunakan oleh mazhab lain sebagai definisi haram. Dan mazhab Hanafi terkait dengan sholat Jumat, mereka memang ya hanya membolehkan sholat Jumat itu pelaksanaannya di kota. Ya, bil misri, itu di kota. Ya, sehingga di daerah-daerah pedesaan, ya, daerah-daerah badui, ya, itu memang tidak tidak diminta untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, di sini kalau di sebuah kota yang di dalamnya atau yang di sana itu didirikan sholat Jumat, kemudian ada orang yang melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, maka hukumnya adalah haram, ya. Walaupun di sini dikatakan makruh tahrim, tapi sudah jelas itu haram. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Yang tentunya oleh ulama mazhab lain ini nggak dimasukkan, ya, artinya tidak termasuk yang haram gitu. Jadi kalau memang dalam kondisi tertentu gitu ya, ada yang melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, ya ini kan boleh saja, ya, umpamanya orang yang memang sedang dalam udzur gitu ya, itu kan boleh, ya. Orang yang memang dalam kondisi musafir kan boleh sholat zuhur berjamaah di tempat di mana
diadakan sholat Jumat di situ. Ya. Wa qala Hanafiyatu aidan, ini yang kedua, ulama madhab Hanafi juga berpendapat, ya, yukrahu tahriman al-bai'u wasyara'u yaumal jumu'ati iza sa'idal imamul minbaro wa adzanal mu'adzinuna baina yadayhi. Jadi dihukumkan sebagai makruh tahrim, jadi haram hukumnya, al-bai'u wasyara'u yaumal jumu'ati, jual beli yang dilakukan di hari Jumat, iza sa'idal imamul minbaro, ketika imam sudah naik ke mimbar. Ya. Jadi ketika imam sudah naik ke mimbar, maka jual beli sudah tidak boleh lagi. Ya, kalau dilakukan haram. Ya, kalau dilakukan haram itu. Walaupun jual beli sah. Ya, jual beli sah tapi haram. Nah, ini sama dengan mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i sama itu. Artinya apa? Ketika imam sudah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, ya, kemudian apa? Wa adzanal mu'adzinuna baina yadayhi, ya, muadzin sudah mengumandangkan azan di hadapan khatib. Itu berarti apa? Hukumnya haram jual belinya. Nah, ini kadang-kadang kita kurang teliti nih, ya, dalam masalah ini. Apalagi yang punya warung, ya, sudah khotib sudah naik, ya, kemudian azan sudah dikumandangkan, nah masih aja itu, ya, jual beli. Dan ini dalam mazhab Syafi'i yang diharamkan jual beli adalah mereka yang terkena khitab untuk wajib Jumatan. Jadi kalau punya perempuan, ya nggak apa-apa, gitu ya, karena perempuan gak wajib Jumat. Ya, yang jual perempuan, yang beli perempuan, gitu ya. Sementara khotib sudah naik, gitu. Itu tidak masalah, ya. Nah, ini yang terkena aturan ini orang yang memang, ya, terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan yang menyedihkan ada itu warung dekat masjid, ya, warung dekat masjid. Kemudian jamaah datang agak telat, gitu ya. Dia datang, kemudian khatib udah naik. Beli rokok. Beli rokok, ya, sambil nungguin khatib aja berubah sambil merokok. Nah, ini kan sudah menjadi satu perbuatan yang haram. Itu bukan tidak terjadi itu. Ya, terjadi. Karena warungnya dekat masjid, ya, gitu. Ya, mereka jajan-jajan aja. Nah, ini sekali lagi karena mungkin tidak memahami tentang hukum ini, ya. Nah, kalau yang azannya 2 kali, kalau masih azan pertama masih boleh. Ya, kalau yang azan 2 kali itu, azan di sini kan ada 2 kali. Maka ketika azan yang pertama dikumandangkan itu hanya menandakan waktu sudah masuk, gitu kan, ya. Nah, diminta untuk segera masuk ke masjid, segera berangkat ke masjid. Ini masih boleh jual beli. Yang tidak boleh itu adalah ketika khatib sudah naik. Kan ketika khatib naik langsung apa? Memberi salam, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, kemudian muadzin, ya, mengumandangkan adzannya. Begitu. Liqaulihi ta'ala, ya, kalangan ulama Hanafiyah melandasi pendapatnya ini dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya. Jadi apabila telah dikumandangkan azan untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah, ya, segera untuk menuju tempat sholat Jumat. Wazarul bai'ah, tinggalkan jual beli.
Ini perintah. Perintahnya apa? Lil wujub. Wajib untuk meninggalkan jual beli. Gitu. Dan memang kadang-kadang gangguannya kalau orang yang dagang di sini nih, ya. Kadang sudah masuk waktu Jumat, khotib udah naik, itu yang beli banyak, gitu ya. Yang beli banyak gitu. Mau ditinggal sayang, gitu ya. Nah, enggak ditinggal ya bermasalah, gitu kan ya. Gitu. Ya walaupun kata Imam Syafi'i jual belinya sah, ya, jual belinya sah, tapi haram. Ya, artinya apa? Barang yang kita sudah beli, yang sudah kita jual, gitu ya, itu sudah berpindah tangan kan, sudah sah menjadi pemilik yang beli, gitu. Kan sah berarti kan? Tapi di samping sah, ya, itu ada hukum haramnya. Karena haram ya dosa, gitu kan ya, dosa. Nah di sini memang ada kesamaan sebetulnya ya antara Imam Hanafi, ya ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, ya itu. Kalau ulama Malikiyah bilang enggak sah, ya jual belinya tidak sah. Salisan yang ketiga, yukrahut takhatti bittifaqil ulama'i. Kesepakatan para ulama fikih, makruh hukumnya melangkahi orang lain. Jadi ketika sudah terbentuk barisan gitu, ada yang datang belakangan, kemudian dia mau ke depan, maksain diri ke depan, ya. Kemudian dia melangkahi bahu-bahu jamaah yang lain. Maka ini hukumnya adalah makruh, gitu ya, makruh gitu. Kecuali begini Pak, saya ulangi lagi, umpamanya orang yang datang duluan tidak mau menempati sop-sop terdepan, ya. Jadi mereka membiarkan saja itu, mereka ada di sop yang belakang atau sop yang tengah umpamanya, ya. Ketika mereka itu mengambil sop yang tengah, yang depan dibiarkan kosong, lalu ada orang yang baru datang. Dia lihat karena depan ini kosong, maka dia maju ke depan dan melangkahi. Nah itu nggak apa-apa, ya. Itu nggak ada masalah. Makanya kembali saya tekankan ya bahwa ketika kita memang sudah datang ke masjid, baik untuk sholat Jumat ataupun sholat yang lainnya, segera menempati posisi terdepan. Jangan ngarepin sandaran ya. Kadang-kadang ya yang masih muda ngarepin sandaran juga, padahal fisiknya masih kuat, masih ngarepin sandaran. Kelihatannya remeh, tapi ini jadi masalah. Jadi masalah. Kelihatan remeh, urusan penempatan aja diribut-ributin amat gitu ya. Ya remeh ya, tapi kan kemarin udah dijelaskan oleh Rasul bahwa sop yang terdepan itu ya akan mendapatkan sholawat doa ya dari para malaikat. Makanya harus apa? Harus rebutan, mestinya begitu, harus rebutan. Robi'an yang keempat, yahrumu ayyuqima insanan min makanihi wa yajlisu fihi. Haram hukumnya meminta seseorang untuk berdiri dari tempatnya wa yajlisu fihi, sementara dia duduk itu tempat. Orang suruh pindah, ya. Karena mungkin dilihat ini anak kecil atau anak muda ada di depan. Dia baru datang, suruh pindah. Ya. Kenapa? Mungkin dia menganggap itu tidak layak, gitu ya. Dia merasa dirinya lebih baik, gitu. Maka yang sudah duduk itu diminta untuk pindah. Dia mau duduk di situ. Gitu. Ini hukumnya haram, dosa.
Lima, Rawahu Ibnu Umar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan naha Rasulullah SAW ayyukimar rajula yakni akhahu min maq'adihi wa yajlisu bihi. Nabi itu melarang menyuruh orang untuk berdiri min maq'adihi dari tempat duduknya wa yajlisu bihi dan dia duduk di tempat tersebut. Kalau kita maknai umum berarti di tempat yang lain pun nggak pantas begitu, gitu kan ya. Orang suruh pindah. Gitu. Nah. Apalagi di masjid, gitu ya. Apalagi di masjid ini. Wali'anna al-masjidah baitullah. Karena sesungguhnya masjid itu adalah rumah Allah. Ya. Kenapa? Wan nasu bihi sawa'un. Semua manusia di masjid itu kedudukannya, statusnya sama. Enggak peduli ya, dia itu orang kaya gitu ya. Enggak peduli dia itu orang yang punya jabatan gitu. Di masjid semuanya sama. Ya, karena Allah tidak melihat seseorang dari kondisi real fisiknya gitu ya. Jadi innallaha la yanzuru ila ila ajsadikum, ya Allah enggak melihat pada fisikmu, Allah enggak melihat pada pakaianmu, ya. Wa ila sawabikum enggak pada pakaianmu. Tapi apa? Allah melihat hatimu. Gitu. Jadi ketika di masjid, ya enggak ada Pak yang namanya saya ini kan pengurus masjid gitu ya. Saya pengurus masjid, maka saya yang paling berhak ada di depan. Ya enggak begitu. Ya, karena sekali lagi wana sufihi sawa'un, semua manusia itu statusnya di dalam masjid sama, ya, nggak ada perbedaan. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sawa'unil aqiqu bihi wal bad, ya. Sawa'unil aqiqu bihi wal bad. Ini sama untuk orang yang memang tinggal di situ, menetap di situ, ya, atau orang yang tinggal di daerah-daerah pegunungan. Jadi mau orang gunung kayak gitu ya, kalau udah di masjid sama semua, ya. Paman sabaqa ila makanin bahwa ahaqqu bih, maka barang siapa yang lebih dulu datang ke tempat yang ada di masjid itu, bahwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Jadi kalau umpamanya dalam bahasa ekstrim gitu ya, ada pemulung lah gitu ya, yang kadang dianggap rendah gitu, datangnya duluan, kemudian dia menempati posisi depan, ya memang itu hak dia, ya hak dia. Di sini menunjukkan bahwa sekali lagi masjid itu rumah Allah dan Allah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, ya, secara jabatan, secara kekayaan, secara fisik itu tidak ada perbedaannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi bahwa ahaqqu bih. Barang siapa yang lebih dulu, ya, ila ma lam yasbiq ilaihi, ke sesuatu yang orang lain datang belakangan, bahwa ahaqqu bih, maka dia itu lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Nah memang kecuali di depan, tepatnya itu di belakang imam. Ini memang dikhususkan untuk orang yang dianggap layak menjadi badalnya imam. Kalau imam batal, maka dia yang maju. Ya.
Jangan sampai itu yang di belakang imam orang nggak ngerti hukum. Ketika imam mundur karena batal, dia bingung, gitu kan ya? Dia bingung, bagaimana nih, gitu. Karena nggak tahu kaifiyah sholat, sehingga dia nyaman itu, ya. Dia nggak sadar bahwa dirinya yang orang yang nggak mampu gitu, secara keilmuan nempatin itu. Nah, kalau itu kita boleh untuk mencegahnya, karena untuk menyelamatkan nanti sholat jamaah. Ya. Nah, ketika yang di belakang imam itu orang yang tepat, pas imam batal, imamnya mundur, nah ini maju kan, maju melanjutkan. Gitu. Makanya apa? Yang bacaannya bagus, yang ngerti kaifiyah sholat, itu di situ. Ya. Khamisan, yang kelima, qolal malikiyatu, ulama dari mazhab Malikiyah mengatakan yukrahu tarkul amali yaumal jumu'ati li ajli. Makruh hukumnya meninggalkan pekerjaan di hari Jumat li ajli, karena hari Jumatnya itu. Ya. Artinya apa? Hari Jumat libur, gitu ya. Jadi kenapa libur? Ya, karena hari Jumat. Gitu. Ya. Ini alasannya apa? Kalangan ulama Malikiyah pendapatnya kayak begitu. Kenapa? Lima fihi minat tasyabbuhi bil yahudi wan nasara bis sabti wal ahad. Ya. Karena di dalam meninggalkan pekerjaan di hari Jumat itu ada tasyabbuh, penyerupaan bil yahudi wan nasara, ya, kepada kalangan orang Yahudi dan Nasrani bisabti wal ahadi, di mana orang-orang Yahudi kalau Sabtunya libur dan orang Nasrani kalau hari Minggu libur. Ini pandangan dari ulama Malikiyah, gitu ya. Gitu. Ya, bukan berarti libur Jumat nggak boleh gitu ya. Ya silakan aja, tapi ini dalam mazhab Malikiyah makruh. Ya, dari mazhab yang lain ya ini ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Nah, cuma beliau itu apa? Beliau itu karena merasa kalau begitu ya menyerupai tasyabbuh, ya, menyamai apa yang dilakukan orang Yahudi yang punya libur hari Sabtu dan orang Nasrani yang punya libur hari Minggu, hari Ahad. Yang berikutnya, wa yahrumus salamu min dakhilin. Kalangan Malikiyah juga mengharamkan untuk memberikan salam, ya, min dakhilin, dari orang yang masuk ke masjid. Ini kalangan Malikiyah, masuk ke assalamualaikum gitu ya. Kayak kita di rumah gitu, kayak kita di kantor, pas masuk assalamualaikum. Nah, ini oleh kalangan Malikiyah apa? Hukumnya haram. Ya, haram memberikan salam bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Au jalisin ala ahadin, atau orang yang lagi duduk dia mengucapkan salam kepada seseorang. Ini pun dihukumkan sama seperti itu. Wa yahrumu raddus salami walau bil isyarah. Juga haram membalas salam orang lain walau bil isyarah, sekalipun dengan isyarat. Wa tashmitu atisin, dan mendoakan orang yang bersin, waraddi alaihi, dan menjawab doa orang yang bersin, itu juga haram. Wa naha lagin aw insya'in lahu bi ayyan kufa'il lawi, dan juga haram melarang orang yang main-main gitu ya. Jadi melakukan perbuatan sia-sia ya,
Au isyaratin lahu, atau pakai isyarat agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan sia-sia. Ini juga diharamkan. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, ini juga berlaku ketika sedang dibacakan khutbah. Ya, dibacakan khutbah, umpamanya di sebelah kita ada yang ngobrol, gitu ya. Kita bilang, diem, itu nggak boleh. Itu termasuk perbuatan lagho, ya. Atau pakai isyarat, orang berisik tuh atau ngobrol di samping kita atau di belakang kita atau depan kita, kita bilangin pakai isyarat, ya. Ini pun tidak dibolehkan di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, ya. Oke. Ini hal-hal yang dimakruhkan di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kemudian berkaitan dengan sholat Jumat yang keadaan jamaahnya berdesak-desakan, ya, kayak di Masjidil Haram itu, ya, atau Nabawi itu kan kalau sholat Jumat itu rapat bener, gitu ya, rapat bener itu kalau Jumatan. Bahkan kalau kita di saat-saat haji itu, bulan haji, datang Jumat kayak di sini, udah nggak dapat tempat, ya, paling dapat di luar itu, di luar masjid, karena memang padat, ya. Atau di Ramadan juga begitu, sangat padat. Nah, ini qaulal Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilatu, ya, ulama madhab Hanafi dan ulama madhab Syafi'i serta ulama madhab Hambali mengatakan, ya, mata qadarul mazhum ala sujudi ala zahri insan aw qadami lazimahu dzalika wa ajza'ahu. Jadi manakala ketika sujud, ya, ketika jamaah berdesak-desakan sangat padat, gitu ya, dia cuma bisa sujud di atas belakang orang lain. Sujudnya di sini nih, gitu ya, ada di depannya gitu, di depannya ada orang. Karena rapat bener, ya, mau sujud susah, gitu, karena barisannya bukan lagi kayak begini nih, ini bisa berhimpitan antara sop depan sop belakang, gitu. Sehingga ketika mau sujud nggak dapat tuh di tempat sujud, ya. Maka apa? Lazimahu dzalika, ya, dia wajib melakukan sujud tersebut, wa ajza'ahu, dan sah sujudnya, ya. Jadi sujudnya di di sini, atau sujudnya di kaki orang. Kan orang lain kan ketika sujud kaki begitu tuh, ya, akhirnya apa? Karena nggak tempat, sujudlah di kaki orang. Nah, itu menurut ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu dibolehkan dan sah. 5 ruwiya an Umar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ya, di mana dikatakan apa? Iza staddaz zahamu, iza staddaz zihamu, apabila jamaah sholat Jumat itu berdesak-desakan, ya, atau sholat yang apa saja kalau memang berdesak-desakan, falyasjud ala zahri akhihi, maka sujudlah di belakang saudaranya, ya, jadi di tubuh belakang saudaranya, gitu. Nah, ini landasannya itu, artinya dalil untuk bolehnya sujud, ya, di tubuh orang lain, ya, di bagian badan belakangnya atau di kaki orang lain. Ini berdasarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, ya, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Apalagi alasannya, wali annahu ata bima yumkinuhu halal ajzi fasahha
Karena sesungguhnya melakukan hal tersebut ya di saat dalam keadaan tidak mampu, artinya nggak mampu sujud yang sebenarnya gitu, sujud yang seharusnya, fasahha itu hukumnya sah ya. Itu karena yang mayumkinu hal yang paling memungkinkan ya cuma begitu ya. Nggak bisa sujud di tempat sujud yang seharusnya, maka udah sah. Kal mawidi ya yasjudu alal mirfaqah, seperti orang yang sedang sakit sujudnya di mana? Alal mirfaqah, di sininya ya, di lengannya ya, karena kondisi tidak sehat maka dia sujud di sini. Bahkan saya pernah mendapat satu pendapat ya, artinya ketika bersama-sama menjalankan ibadah di Masjidil Haram itu dapatnya di belakang gitu ya, di belakang itu, dan kondisinya panas bener gitu, panas bener itu, jadi lantainya itu panas bener. Maka beliau memberikan satu pendapat ya, karena otoritas keilmuannya itu memang bagus ya. Apa katanya? Boleh kita sujud dalam kondisi karena panas, udah ditutup aja nih gitu. Jadi sujud di atas peci ya. Kan kalau kondisi biasa nggak boleh tuh ya. Kalau kita sholat ini kan nggak boleh nih. Kalau kita sujud, anggota sujud kan ini dahi ya, dahi itu anggota sujud. Tapi kata beliau karena kondisinya panas benar gitu, kalau kita sujud di situ itu bisa menjadi sakit gitu ya. Maka beliau kata ya udah boleh nanti sujud itu di apa? Ini ditutup aja, gitu. Ditutup. Ya, karena memang pada dasarnya ibadah tidak boleh menyakiti, gitu kan ya, nggak boleh menyakiti diri sendiri. Gitu. Okay. Wala yahtaju huna ila ilmihi, dalam kondisi seperti ini ya, seperti dalam kondisi padat kayak begitu, jamaahnya tidak membutuhkan pada izin orang yang kita pakai badannya untuk sujud, nggak perlu izin ya. Emang udah susah. Li'anal amru bihi yasirun, karena kondisi li'anal amru bihi yasirun, karena persoalan ya apa tersebut yasirun, itu sesuatu yang mudah ya. Artinya apa? Enggak membuat orang merasa terganggu gitu kan ya. Itu kan yasir saja. Wa qala al-malikiyatu, kalangan ulama Malikiyah mengatakan la yaf'alu ya, jangan melakukan itu. Jadi nggak boleh melakukan sujud di atas badan orang gitu. Waktu betil sholat itu dapat membatalkan sholat ya, infu'ila kalau dikerjakan. Liqaulin Nabi SAW, inilah hebatnya para ulama. Kenapa imam atau ulama Malikiyah mengatakan jangan melakukan hal macam itu, sedangkan imam yang lain boleh karena punya dasar tadi Sayyidina Umar gitu. Nah ini ulama Malikiyah menyatakan jangan, itu bisa membatalkan. Kenapa? Karena adanya hadis Rasul yang mengatakan wa makin jabhataka minal ardi gitu. Jadi apa namanya, dahimu itu apa, tekankan ya gitu ya, di atas bumi gitu. Ya mantepin tuh ya, jangan berubah ya. Nah atas dasar ini, karena ini pakainya fi'il amr, dan beliau memaknai wa makin itu lil wujub ya, bukan lil ibah atau lil nadab, enggak. Itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Apa artinya? Ya sujud tempat sujud, jangan sujud di bahu orang, di belakang orang sini, atau sujud di kaki orang. Itu pendapat ulama Malikiyah ya. Tapi tadi ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah
itu tidak masalah kalau kondisi jamaah begitu berdesakan penuh sampai jarak antara sop yang depan dengan sop yang belakang sempit bener, sehingga nggak mungkin dia sujud sempurna. Ya, dia hanya bisa sujud di badan orang. Ya udah, kerjakan itu. Ya, karena memang kondisinya semacam itu. Ya. Nah, saya kira ini ya bahasa kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat Jumat, ya, dan penambahannya yaitu kondisi jamaah yang muzdahimah, yang begitu padat. Ini akan bermasalah ketika kita dalam posisi sujud yang memang sulit untuk sujud sempurna seperti tuntutan seharusnya, di mana kita pahami anggota sujud adalah dahi, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan perut dari jari-jari kaki. Itulah harus terpenuhi semuanya. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin mengomentari mengenai masalah ini, disilakan. Iya. Izin nanya pakai, kalau umpamanya imam sholat Jumat katakan batal di rakaat kedua, terus ada yang menggantikan. Ini sholat lagi apa? Bagaimana? Apakah harus mengulang dengan sholat zuhur atau dengan yang lain atau bagaimana? Oh ya. Jadi umpamanya imam sholat Jumat batal, ya, batal untuk baik dia sebutnya baik di rakaat pertama atau kedua gitu ya, itu nggak ada bedanya, maka langsung digantikan, ya, lanjut Jumatnya dan tidak perlu i'adah, ya, tidak perlu i'adah Jumat, gitu ya, nggak perlu i'adah apa? Zuhur, nggak perlu zuhur, ya. Kenapa? Karena terpenuhi semua syarat, nanti gitu aja, ya, jumlah jamaah mencukupi, gitu kan ya, itu sudah cukup sebetulnya. Gitu. Nah, ini tapi imamnya batal, yang keluar imam itu keluar, ambil wudhu lagi, tapi sholatnya udah kelar, kata itu. Oh, imam ini. Jadi masalah imamnya. Ya. Oh, masalah imamnya. Kalau imamnya dia keluar, kemudian dia wudhu, ya, dia wudhu dan ketika akan sholat, gitu ya, akan sholat ternyata sudah selesai. Nah, sudah selesai Jumatnya. Nah, Jumat itu nggak ada qadha. Nah, dengan begitu si imam wajib sholat zuhur. Ya, wajib sholat zuhur. Nah, itu kalau memang dia nggak mendapatkan tuh ketika selesai wudhu, gitu ya, udah habis selesai sholat Jumatnya, ya, maka imam tetap sholat zuhur. Nah, kalau yang lain-lain kasusnya mungkin seperti yang sudah kita bahas. Imam tadi ketika dia masuk, ya, dia masuk ke Jumat atau ke sholat, ternyata imam pengganti, ya, sudah masuk ke ruku, ya, udah i'tidal misalnya, udah i'tidal, atau imam pengganti sudah tasyahud, maka dia kan ikut, ya, imam yang tadi batal tuh masih punya kesempatan ikut. Nah, dia niat itu, ya, sholat Jumat 2 rakaat. Nah, ketika imam salam, maka dia bangun, ya, dengan melaksanakan 4 rakaat zuhur. Ya, itu yang saya katakan sholat wala nawa wala sholat. Jadi dia sholat padahal niatnya Jumat tadi, gitu ya. Itu kenapa begitu? Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Kalau tadi udah batal, ya, tadi udah batal. Karena tidak mendapatkan 1 rakaat, berarti dia harus zuhur. Berbeda kalau dia tertinggal 1 rakaat, ya, dia ikut Jumatan 1 rakaat, maka ketika imam udah salam, dia ganti cuma 1. Karena Jumatan itu sudah dianggap dapat kalau sudah dapat 1 rakaat.